Ragnar Oratmanguwen tidak dipanggil masuk skuad timnas Indonesia dikarenakan kondisinya saat ini. Ragnar tengah fokus pada kesehatannya. Jelang laga-laga lanjutan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di babak ketiga, sudah ada 32 nama pesepak bola yang dipanggil ke timnas Indonesia. Ke-32 nama itu dipanggil masuk skuad timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Bali mulai tanggal 26 Mei mendatang. Nantinya, ada 23 nama yang dipilih masuk skuad final untuk menjalani 2 laga di bulan Juni. Dari nama-nama pemain yang dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia, berisikan 32 nama, tidak ada Ragnar Oratmanguwen. Absennya pemain klub Belanda FC Vedander itu pun memunculkan tanda tanya. Menelusuri lebih lanjut, Ragnar Oratmanguwen sejatinya sudah absen selama beberapa waktu. Informasi dari situs Transfermarkt misalnya, yang menyebut Ragnar absen sejak 20 Maret 2025 karena infeksi. Tidak dirinci lebih lanjut virus apa yang kini sedang menjangkiti Ragnar Oratmanguwen, sehingga ikut membuat dirinya absen cukup lama dan kini tidak bisa membela timnas Indonesia. Sehubungan dengan itu, Ragnar Oratmanguwen pun memposting sebuah pernyataan yang ditujukan kepada para supporter untuk memberikan sedikit gambaran mengenai kondisinya saat ini. Dear supporter, karena kondisiku, aku tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 laga terakhir di babak ini, kata Ragnar Oratmanguwen. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders, ingin memamerkan gol cantik yang dicetaknya ke gawang Willem de Waal kepada sang kakak, Tijani Reinders. Eliano mencetak gol kemenangan PEC Zwolle saat mengalahkan Willem de Waal 2-1 pada lanjutan Eredivisie Rabu malam waktu setempat. Eliano mencetak gol cantik pada menit ke-79. Usai menerima umpan dari Kach de Roych, pemain 24 tahun itu mengecoh pemain belakang Willem de Waal dengan 2 kali gerakan dan melepaskan tendangan keras ke gawang. Saya penasaran apa pendapat saudara saya tentang gol saya. Kami telah sepakat bahwa kami berdua akan mencetak gol, jadi sekarang giliran dia, ujar Eliano. Eliano mengaku sudah sepakat dengan Tijani untuk sama-sama mencetak gol pada pertandingan Rabu. Sayang, Tijani gagal mencetak gol saat AC Milan dikalahkan Bologna 0-1 pada final Coppa Italia di Stadion Olimpico Roma. Gol kemenangan yang dicetak Eliano sangat penting bagi PEC Zwolle. Pasalnya, kemenangan atas Willem II membuat PEC Zwolle membuka peluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan melalui jalur playoffs. Pascal Struijk, bek Leeds United, menjadi buah bibir pencinta sepak bola Indonesia setelah membawa timnya promosi ke Premier League. Namun, bukan hanya performa gemilangnya yang menyedot perhatian publik. Kabar terbaru menyebutkan bek Leeds United itu mendapat izin membela timnas Indonesia. Saat Leeds United melawan Oxford United Sabtu, 19 April 2025, Struijk tidak bermain dan hanya menonton di tribun. Menariknya, ia duduk di area yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kehadiran keduanya di saat bersamaan dinilai bukan sekadar kebetulan, sehingga menguatkan isu tersebut. Kabar Struijk akan bergabung timnas Indonesia pertama kali datang dari media asal Belanda, Voetbal Premier. Dalam sebuah podcast pada September 2024, jurnalis senior mereka, Denny van Laar, menyebutkan bek Leeds United itu telah mendapat izin membela Garuda. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari PSSI atau keluarga Struijk terkait pihak yang memberikan izin tersebut. Struijk bukanlah pemain asing tanpa hubungan dengan Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada 2020, ia mengungkapkan kakeknya, Peter Weidemuller, lahir di Surabaya, Jawa Timur. Peluang bek Leeds United itu untuk menjadi warga negara Indonesia sangat besar karena memiliki jalur garis keturunan. Apalagi, PSSI kini tengah gencar memanfaatkan talenta diaspora demi mengangkat prestasi tim nasional. Kini tinggal bagaimana PSSI menyikapi dengan peluang tersebut. Federasi perlu segera mengambil langkah konkret untuk segera memproses naturalisasi bek Leeds United. Elkan Bagot kembali tak masuk radar pemanggilan timnas Indonesia. Padahal,
Bek jangkung milik Blackpool FC itu dikabarkan sudah berada di Bali, lokasi TC tim Garuda jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 32 pemain yang diumumkan pelatih kepala Patrick Kluivert, nama Baggett tak terlihat dalam daftar. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terlebih setelah beredar informasi bahwa sang pemain sudah berada di Pulau Dewata. Rumor kehadiran Baggett di Bali mencuat lewat unggahan sejumlah akun media sosial. Sontak publik berspekulasi bahwa bek berpostur 1,94 meter itu bakal comeback ke timnas setelah absen lebih dari setahun. Namun kenyataan berkata lain. Baggett yang terakhir tampil bersama Garuda pada Januari 2024 tak kunjung mendapat panggilan lagi, meski performanya cukup baik bersama Blackpool di kompetisi Ligue 1 Inggris musim ini. Ia mencatatkan 18 penampilan di semua ajang meski sempat diganggu cedera. Patrick Kluivert sendiri lebih memilih mempertahankan deretan bek yang selama ini jadi tulang punggung timnas, termasuk Jordi Amat, Jay Aizes, Justin Hubner, Mace Hilgers, dan Rizky Ridho. Nama-nama ini dinilai memiliki konsistensi dan chemistry yang telah terbentuk. Ketiadaan Baggett menandai lanjutan dari absennya sang bek dalam skema Garuda sejak era Shin Tae-yong berakhir. Padahal, harapan sempat muncul bahwa Kluivert yang dikenal terbuka pada pemain diaspora akan memberi kesempatan kedua kepada pemain berusia 22 tahun itu. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga terakhir pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia nantinya akan melawan Cina terlebih dahulu. Duel tersebut rencananya digelar di SUGBK Jakarta, 5 Juni 2025. Skuad Garuda kemudian menantang Jepang pada laga terakhir. Timnas Indonesia wajib mendulang poin sebanyak mungkin untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Rafael Struijk DKK sementara menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia harus mempertahankan posisi tersebut jika ingin lolos ke putaran keempat. Bila turun klasemen, tim merah putih dipastikan tersingkir. Sementara itu, Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil 32 pemain guna persiapan menyambut laga melawan China dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut membagi daftar pemain tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Erick Thohir kemudian memberikan peringatan kepada timnas Indonesia agar mendapat hasil terbaik melawan China dan Jepang. Hal tersebut bertujuan agar timnas Indonesia tetap memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. 2 pertandingan ini akan menentukan langkah Indonesia. Kita bawa Garuda mendunia, tulis Erick Thohir. Bek keturunan Jayden Oosterwolde mengaku